Halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang penjelasan post credit scene dari film Black Panther Wakanda Forever yang baru aja aku tonton hari ini ya teman-teman. Gila sih, keren banget ya. Nah, di sini aku sudah ada di bioskop bersama dengan teman-teman aku juga ya nontonnya, dan sangat rame ya. Kursi-kursi itu terisi juga semuanya, dan hype-nya tentunya ya, apalagi film Marvels as always. Tidak lupa seperti biasa ya guys, aku bawa action figure Marvel Legends, Nakia, Black Panther, dan Namor. Oke, jadi di sini nanti aku akan ngebahas dan nge-review penjelasan post credit scene-nya dulu. Kemudian setelah itu baru aku mau nge-review full film Black Panther Wakanda Forever sebagai penutup di fase keempat Marvel Studios ini ya guys. Jadi kalian make sure nonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Spoiler alert, warning untuk kalian semua yang belum nonton film ini karena akan spoiler alert banget isi videonya. Tapi sebelum itu aku mau promosi dulu ya, kaos keren sablonan berkualitas dari Co-Star Store. Nah di sini aku dapat baju Black Panther Wakanda Forever ya teman-teman. Nih gambarnya bagus banget, lucu banget, dan kualitasnya tentunya top tier ya teman-teman. Kalian bisa langsung order aja baju dari Co-Star Store ini, banyak banget desain dan gambar sablonannya. Link Tokopedia dan Shopee-nya sudah aku taruh di description box. Langsung di order, langsung check out aja ya guys, karena sangat berkualitas dan bagus banget. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ya ke penjelasan post credit scene dari film Black Panther Wakanda Forever. Oke guys, jadi tadi aku sudah nonton filmnya Black Panther Wakanda Forever ini, dan aku rate film ini adalah 8,9 out of 10. Jadi 8,9 ya. Ini film memang kerasa banget tribute dan honorable-nya untuk menghormati Chadwick Boseman as T'Challa akan kepergian dan wafatnya dia ya teman-teman. Pokoknya ini perfect banget sih filmnya. Mahakarya terbaik banget sih ya untuk dipersembahkan ke Chadwick Boseman. Oke, kita langsung ngomongin aja ya post credit scene-nya. Jadi di film Black Panther Wakanda Forever ini cuman ada satu post credit scene. Jadi di akhir itu nggak ada ya. Tadi aku sudah nungguin juga. Nah, jadi post credit scene di awal atau mid credit scene itu menampilkan Nakia yang memperkenalkan anaknya T'Challa kepada Shuri yang saat itu sudah menjadi Black Panther terbaru ya, The Protector of Wakanda dan pemimpin Wakanda. Di sini tuh kayak mengejutkan si Shuri. Namun memang Queen Ramonda juga sudah tahu tentang anaknya si T'Challa ini yang merupakan anak T'Challa dan Nakia. Aku juga jujur agak terkejut ya, maksudnya itu kapan mereka nikah, kapan mereka dapat anak gitu. Tiba-tiba anaknya sudah kayaknya umur 13 atau 14 tahun gitu deh. Dan memang kalau kata Nakia itu semuanya memang disembunyikan ya. Dan cuman Queen Ramonda dan T'Challa serta Nakia sendiri yang tahu. Bahkan Shuri pun terkejut karena dia nggak tahu kalau dia punya ponakan atau kakaknya T'Challa itu memiliki anak. Nah, namanya anaknya ini disamain ya dengan T'Challa, jadi T'Challa juga namanya. Namun dia punya sebutan nama lain yaitu Tausain. Jadi nama lainnya itu Tausain. Nah jadi si Tausain ini diperkenalkan Nakia ke Shuri. Waktu itu si Shuri dia sudah merelakan banget kepergian dari T'Challa ini ya, sembari dia membakar baju atau jubah putih funeral pemakaman kakaknya itu. Nama lain anak Nakia yang si Tausain ini yang diperkenalkannya ini itu mirip ya dengan karakter villain yang ada di komiknya Punisher, yaitu Tausain Muro. Tapi kayak ini hanya kebetulan aja ya, jadi nggak ada konektivitas antar dua karakter ini. Karena kan nama asli anaknya Nakia Tausain itu kan adalah T'Challa. Nah jadi kalau Nakia ini, set timeline dia ini ada di Black Panther Wakanda Forever ini ternyata 6 tahun. Jadi kalau kata Okoye itu, si Nakia ini sudah pergi semenjak serangan Thanos, itu udah 6 tahun. Nah serangan Thanos yang Infinity War atau yang Endgame nih, kita masih belum tahu. Tapi katanya dia sudah 6 tahun pokoknya si Nakia ini pergi, dan akhirnya kembali ke Black Panther di Wakanda Forever ini guys. Nah jadi mungkin si Nakia ini muncul di Black Panther Wakanda Forever ini set timeline-nya itu di tahun 2024. Karena kan 6 tahun dia ini udah hilang semenjak serangan Thanos di Avengers Infinity War yang terjadi di timeline waktu tahun 2018. Nah jadi kalau kita tambahin 6 tahun berarti 2024. Entah itu awal, akhir, ataupun pertengahan kita masih belum tahu. Tapi kayaknya sih ini pertengahan menuju akhir ya. Jadi timeline-nya si Black Panther Wakanda Forever ini samalah dengan project-project fase keempat MCU lainnya, seperti Thor Love and Thunder, Moon Knight, Doctor Strange Multiverse of Madness, Spider-Man No Way Home, dan sebagainya. Dan tentunya ini aku seneng banget ya dengan menampilkan post credit scene. Ternyata T'Challa ini punya anak yang namanya T'Challa juga. Karena aku tuh nggak tahu kenapa jangan sampai Avengers ini semuanya cewek gitu ya. Sudahlah Black Panther ini si Shuri juga cewek, mana yang hero lain teman-teman juga tahu pasti cewek semuanya. Jadi mungkin T'Challa inilah nanti yang akan menggantikan Shuri. Nah mungkin Shuri ini juga tidak akan lama lagi di MCU ini ya, karena pemeran
pemerannya sendiri, Letitia Wright, katanya ini adalah proyek terakhir dia tanda tangan kontrak kerjasama dengan MCU. Katanya sih gitu ya. Dan ini kan mengindikasikan bahwa mungkin nanti akan langsung diteruskan oleh si anaknya T'Challa sama Nakia ini yang namanya T'Challa juga. Tapi kan dia di sini masih kecil ya teman-teman, belum remaja, kayak masih 10 tahun, 12 tahun gitu deh. Jadi mungkin agak lama ya dia baru bisa jadi Black Panther, karena dia belum masa remaja, belum juga dewasa, masih kecil. Dan dia ini tinggal bersama dengan Nakia di Haiti, sebuah tempat Nakia mengajar. Jadi Nakia itu selama ini dia jadi guru di sekolah-sekolah anak-anak di Haiti ini. Setelah dia pensiun jadi mata-mata di berbagai negara. Cerita Nakia, background story-nya di Black Panther Wakanda ini sedikit mengobati ya kekeliruan kita dan kebingungan kita kemana dia ini sebenarnya selama event Avengers Infinity War, Avengers Endgame dan sebagainya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah jadi gitu deh, hanya cuman satu nih post credit scene ya guys, cuman nampilin anaknya T'Challa doang, dan Black Panther Wakanda Forever pun berakhir. Kalian gak usah nungguin sampai akhir ya, karena post credit scene atau end credit scene yang kedua yang terakhir itu nggak ada. Aku pikir kemarin sesuai rumor-rumor yang beredar katanya akan nampilin Dr. Doom ya, tapi ternyata semuanya hoax, jangan dipercaya. Tapi nggak apa-apa, ekspektasi aku tentang film ini itu sesuai dan keren banget filmnya. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan filmnya. Tadi kan sudah aku bahas tuh post credit scene-nya, kita ngomongin bareng film ini sebenarnya gimana ya. Jadi memang aku tuh nge-rate film ini tinggi banget, 8,9 out of 10, karena memang sebagus itu ya. Dibandingkan dengan film yang aku tonton akhir-akhir ini yaitu She-Hulk ataupun Thor Love and Thunder, film Black Panther Wakanda Forever ini lebih nikmat gitu ya ditonton. Nggak terlalu banyak komedi jokes nggak jelas gitu ya kayak Thor Love and Thunder yang banyak banget komedinya itu. Ini tuh kayak semuanya sesuai ditempatkan pada tempatnya, sesuai porsinya. Komedinya ada sedikit, namun seriusnya cara bagaimana film ini menyampaikan deliver pesannya tentang kematian T'Challa dan kesedihan para Wakanda itu tuh dapet banget dan membuat kita penonton ini juga ikut terharu di dalamnya. Nah ini yang aku suka dari film-film tuh, jangan sampai hilang roh atau citra penting yang asli dari suatu film, yaitu deliver pesannya sampai ke penonton. Alur ceritanya itu pun sangat sederhana sekali ya Black Panther kedua ini, apalagi ada Namor. Namor itu adalah the best part of this movie ya teman-teman. Namornya keren banget, kekuatannya, cara dia terbang, aduh pokoknya keren banget ya. Malah dia mengidentifikasi dirinya sebagai mutant ya guys, sebagai mutan karena dia bermutasi gitu. Dan ini menambah list mutan yang sudah debut ya di MCU guys. Karena alur ceritanya yang sederhana ini, jadi kita nggak terlalu berpikir berat banget ya. Pokoknya vibraniumnya si Wakanda ini jadi rebutan termasuk oleh pemerintah dari negara-negara lain, dan akhirnya mereka memicu untuk mencari vibranium lain yang malah mengusik si Namor. Nah, cara mereka bisa menemukan vibranium ini dari alat-alat ciptaannya si Riri Williams. Nah, jadi si Namor ini mau membunuh Riri Williams yang mengakibatkan kecelakaan dan kehancuran tsunami banjir di Wakanda dan mengakibatkan Queen Ramonda itu mati. Nah, jadi konfliknya ada di situ, membuat si Shuri ini pun akhirnya pengen ngebunuh Namor juga, tapi nggak jadi dibunuh dan mereka akhirnya malah berteman di akhir cerita, di akhir film ini. Nah, jadi memang sangat ringan sekali ya konfliknya. Dan juga kematian T'Challa itu nggak terlalu dikasih tahu kenapa. Yang jelas dia itu meninggal karena sakit kalau di film ini ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan keadaan real life-nya Chadwick Boseman. Cuman memang ada sedikit kelemahan di film ini, yaitu motivasi Namor yang menjadi jahat dan tiba-tiba mau nyerang orang di lautan dan membunuh Queen Ramonda. Iya bener, Queen Ramonda itu dia terbunuh ya di film ini. Itu tuh kayak kurang kuat kalau menurut aku ya. Si Namor ini tuh masih kayak antara baik, antara enggak di film ini. Dan memang aku penasaran banget sih dengan Namor ya teman-teman. Semoga dia ini punya filmnya tersendiri, karena memang film ini kan khusus untuk fokus ke Shuri, Black Panther dan Wakanda. Jadi si Namor ini dan juga bangsa Talokannya itu ya sedikit banget lah diekspos. Walaupun menurut aku porsinya di film ini tuh udah lumayan banyak ya daripada Black Panther atau Wakanda itu sendiri. Tapi aku pengen more, I want more. Aku pengen lebih banyak lagi tentang si Namor ini sebenarnya gimana nih. Karena dia ini sama-sama dan mirip banget dengan Wakanda, yaitu seperti menelan sebuah ramuan tanaman biru. Kalau bangsa Namor dia memakan tanaman biru, tapi kalau yang di bangsanya Wakanda mereka kan makan herb bentuk hati, herb shape heart yang berwarna ungu itu. Dan pada waktu itu kan sudah habis tuh, dibakar habis oleh Killmonger. Tapi Shuri akhirnya bisa mengembalikan herb bentuk hati itu dari tanamannya si Namor. Jadi memang dua kerajaan ini punya konektivitas yang sangat tinggi ya guys. Pokoknya kalau dari aku sendiri everything is perfect. Musiknya bagus, CGI-nya gak usah ditanya lagi. Pertarungan antara Black Panther Shuri, Namor yang menurut aku mungkin kurang banyak ya. Mungkin kita pengen banyak gitu pertarungan mereka, tapi ini udah keren banget sih. Aku suka banget. Walaupun di akhir kayak cepet banget si Namornya itu surrender atau menyerah, tapi ya memang seperti itu ya ceritanya. Karena memang gak mungkin dong Namor dibunuh langsung mati, itu gak mungkin. Karena dia nanti akan jadi
hero yang ikonik banget di next future project MCU, khususnya di film Avengers tentunya. Dan aku suka banget dengan kemunculan Aneka dan Okoye yang memakai armor baru mereka, Midnight Angel, yang sama seperti yang ada di komik ya. Bentukannya kayak monster di Predator gitu ya teman-teman. Wah, keren banget sih armor Midnight Angel ini. Dan yang buat aku terkejut, si Valentina itu ada ya guys ya di sini. Dia itu kayak disembunyiin banget di teaser dan trailer. Ternyata dia si Valentina yang mengepalai dan nanti akan membuat grup villain hero Thunderbolts itu ada di film ini. Si Valentina ini dia direktur apa gitu pokoknya di film ya. Dan dia sering banget berinteraksi dengan pihak militer dan pemerintah Amerika dan Agent Everett Ross atau Agent Ross. Nah, si Valentina ini juga lah yang ngirim si Agent Ross untuk dipenjara karena dia membantu Wakanda. Valentina ini inget-inget ya teman-teman, ibu-ibu yang rambutnya berwarna hitam ungu itu nantinya dia akan membuat sebuah grup villain superhero kayak Suicide Squad kalau di DC Comics bernama Thunderbolt, yang isinya itu ada Red Hulk, Baron Zemo, Red Guardian, Yelena Belova, US Agent. Pokoknya kan sudah ditis kan konsep artnya Thunderbolt waktu di event San Diego Comic Con, aku lupa. Nah, jadi itu ya teman-teman, terlepas dari semua kekurangannya, menurut aku ini film udah bagus banget ya sebagai penutup di fase keempat untuk Marvel Cinematic Universe yang sudah berjalan 2 tahun kalau nggak salah ya, termasuk series dan project bioskop mereka yang merangkum semua fase keempat ini. Wow. Nanti kita Februari ketemu lagi ya dengan pembuka fase kelima Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang the Conqueror. Jadi pokoknya kalau menurut aku ini film worth it banget, berkualitas banget, dan wajib kalian nonton untuk bersama keluarga ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review dan penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu kalian semua. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.